Baik, Assalamualaikum, selamat malam dokter dan teman-teman. Perkenalkan, saya Adam, NRP 068 dari Kedokteran 24 FKUPN VJ. Kali ini kita akan melanjutkan ke kasus kedua, di mana Nyonya A, usia 35 tahun, ibu rumah tangga, nyeri lutut sejak 2 bulan terakhir. Nyeri memberat saat naik turun tangga. Lutut kaku saat bangun, serta membaik jika digerakkan. Di mana di sini pasien juga mengeluhkan ada peningkatan berat badan dalam 1 tahun terakhir. Nah, untuk hipotesisnya sendiri di sini saya menduga pasien mengalami osteoartritis atau gout karena memang ada hubungannya antara nyeri memberat saat naik turun tangga, lutut kaku saat bangun, dan juga membaik jika digerakkan dengan kedua penyakit ini. Oke, pada pemeriksaan fisik, pasien pola jalannya guide atau pincang, lalu deformitas genuvarum, lalu ada pembengkakan regiomedial lutut kanan, nyeri tekan positif, lalu juga ada crepitus yang positif. Nah, pada tanda-tanda vitalnya normal, tapi fleksi lututnya terbatas. Pada pemeriksaan penunjang radiografi ada penyempitan celah sendi, sklerosis tulang subkondral, dan juga osteofit. Oke, dari diagnosis dari di sini maka dapat dikatakan pasien mengalami osteoartritis grade ketiga, di mana ada beberapa grade 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk etiologinya sendiri sebenarnya terjadi akibat beban mekanik yang tinggi sehingga akan memicu kerusakan berulang pada kartilago pasien, sehingga akan ada degenerasi dari kartilago tersebut. Nah, untuk faktor risikonya usia lanjut, obesitas, trauma tumpul, dan juga perempuan. Oke, untuk kriteria diagnosisnya sebenarnya pasien memenuhi beberapa kriteria ini, yaitu nyeri sendi yang memburuk saat aktivitas, serta ada morning stiffness. Mohon maaf, ini bukan lebih dari 1 jam, tapi lebih dari 30 menit, dan akan membaik jika digerakkan. Lalu ada krepitasi, ROM yang terbatas. Lalu pada radiografinya, pada pemeriksaan penunjang, ada penyempitan celah sendi, sklerosis subkondral, dan juga pembentukan osteofit. Ini cocok dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pasien, sehingga diagnosisnya sudah benar. Oke. Untuk tata laksana awalnya, pada pasien sendiri, non-farmakologisnya yang pertama harus dilakukan adalah kontrol dan juga penurunan berat badan. Yang kedua, fisioterapi ya, untuk mengurangi rasa nyeri yang ada di lututnya, dan perbaikan serta exercise untuk meningkatkan kekuatan otot paha dan juga kekuatan otot yang ada pada betis, sehingga akan mengurangi beban yang diterima oleh sendi pasien, terutama sendi pada bagian patelanya. Oke, komplikasinya ketika seseorang mengalami osteoartritis, seseorang tersebut dapat mengalami deformitas. Nampak pada pasien ada deformitas genuvarum. Nah, jika terlalu lama maka dapat memicu adanya disabilitas atau tidak mampuan pasien untuk melakukan aktivitas. Nah, untuk prognosisnya sebenarnya osteoartritis sendiri memiliki prognosis yang baik karena memang progresifnya itu cukup lambat. Namun jika ada faktor-faktor tertentu seperti obesitas atau pergerakan yang terlalu masif, maka prognosis ini dapat memburuk. Nah, untuk pencegahannya, karena memang penyakit ini diperparah oleh berat badan dan juga aktivitas yang terlalu masif, maka harus ditingkatkan pola hidup sehatnya serta kontrol berat badan. Oke. Pada patofisiologinya, ketika ada peningkatan berat badan dan juga aktivitas fisik, maka beban mekanik yang ada pada lutut pasien, regiogenu pasien, maka akan menjadi sangat tinggi. Ketika beban mekaniknya sangat tinggi, maka akan muncul mikrotrauma, ada kerusakan pada kartilago pasien. Ketika kartilagonya rusak, maka akan pecah menjadi fragmen-fragmen yang kecil. Fragmen-fragmen ini dapat masuk ke sinovium. Ketika dia masuk ke sinovium, maka akan memicu respon inflamasi karena memang dianggap sebagai sel antigen asing oleh tubuh, karena ketika kartilago ini rusak akan melepaskan DAMP sehingga akan memicu aktivasi imun. Nah, pada sinovium aktivasi imun ini akan memicu peradangan, yaitu sinovitis ya, peradangan pada sinovium. Nah, peradangan pada sinovium ini akan memicu peningkatan cairan sinovial. Nah, peningkatan cairan sinovial akan memicu pembengkakan pada bagian yang mengalami inflamasi, di mana di sini adalah edema regiomedial lutut kanan. Nah,
peningkatan cairan sinovial ketika di malam hari, ya, di mana lutut itu sedang statis, ya maka akan terjadi penumpukan dari cairan sinovial itu sendiri. Nah, selain itu inflamasi tadi karena memang dia memicu aktivasi imun, ya maka akan ada penumpukan enzim protease dan juga mediator inflamasi yang dilepaskan. Nah, selain itu, ketika ditambah dengan peningkatan cairan sinovial, maka akan memicu morning stiffness. Tapi akan membaik setelah digerakkan karena memang ketika digerakkan akan ada pengurangan dari tumpukan-tumpukan enzim bukan protease tapi proteolitik dan mediator inflamasi serta cairan sinovial pada sendi. Oke. Kartilago rusak menjadi fragmen kecil, memicu aktivasi imun, pelepasan mediator inflamasi. Nah, ketika ada mediator inflamasi yang dilepaskan, maka akan ada peningkatan sensitivitas dari nosiseptor akibat pelepasan prostaglandin, ya, sehingga ambang batas nosiseptornya turun. Selain itu akan ada ekspresi kanal TRPV1 pada nosiseptornya sehingga akan memicu peningkatan sensasi nyeri pada pasien. Nah, ketika ada gerakan dari sendi, maka sensasi nyeri ini akan semakin besar. Nah, ketika sensasi nyeri ini semakin besar, maka akan ada spasme otot refleks untuk menjaga agar tidak terjadi nyeri, agar stimulus nyeri yang ditimbulkan itu tidak menjadi semakin besar. Sehingga pasien akan tampak berjalan pincang atau pola jalannya guide seperti itu. Oke. Ketika ada aktivasi imun, pelepasan mediator inflamasi, maka akan ada aktivasi enzim proteolitik, ya, seperti yang ada di sini, MMP13 dan ADAM TS3. Nah, enzim-enzim proteolitik ini justru akan merusak kartilago lebih banyak. Sehingga proses kartilago rusak menjadi fragmen-fragmen kecil itu akan terjadi berulang. Seperti itu. Nah, karena kerusakan ini terjadi berulang, maka kartilago yang tersisa itu menjadi kasar, tidak rata, serta tidak elastis. Nah, karena sudah tidak elastis, maka gesekan sendi yang seharusnya dapat dibatasi oleh kartilago itu justru malah meningkat. Nah, ketika gesekan sendi ini semakin meningkat, ya maka kartilagonya sama seperti tadi dia akan semakin tipis. Nah, ketika kartilago semakin tipis, ya maka akan ada penyempitan celah sendi yang tampak pada radiografi. Nah, selain itu, ketika kartilago semakin tipis, kerusakan yang dapat mencapai tulang. Nah, ketika kerusakan yang mencapai tulang, maka akan ada aktivasi osteoklas dan juga osteoblas. Ketika kedua sel ini teraktivasi, maka akan memicu sklerosis atau penebalan, ya, sklerosis subkondral, serta pembentukan osteofit, yang mana pembentukan osteofit ini dapat memicu crepitus ketika digerakkan. Selain itu juga dapat memicu deformitas, yaitu genuvarum. Seperti itu. Baik, terima kasih.